Dewan Kerajinan Nasional Indonesia, Reliantea Lewu Halus dan Kerajinan Rotan Jawa Weni. Terima kasih juga untuk Dapur Butanti, CV Agro Linggaraya, VT Sekar Laut dan juga Mark Venus yang telah menjadi bagian dari bagaimana UMKM juga mulai giat kembali untuk bisa hadir di tengah masa pandemi saat ini. Terima kasih juga untuk OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Hotel Neo, IJTI Kalimantan Tengah, Salendra dan juga Dinas UMKM Provinsi Kalimantan Tengah. Titik Temu kembali mengajak Anda untuk menemukan titik solusi dari sebuah masalah yang ada, dan bersama saya Chandri Zahaitami, inilah Titik Temu. Baik, kita kembali bersama dengan Titik Temu dengan para narasumber yang telah siap dan hadir untuk memberikan informasi hari ini. Selamat malam, hadir dua narasumber saya. Saya boleh menyapa dulu. Yang pertama adalah Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sutransa. Selamat malam Pak Haji. Assalamualaikum. Boleh mikrofonnya digunakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Iya, saya selalu rindu Bapak, dan kalau melihat Bapak selalu punya banyak berita dan cerita di luar. Iya. Baik, berikutnya juga hadir adalah Kepala Biro Antara TV Kalimantan Tengah, Bapak Rahmat Hidayat. Apa kabar Pak Dayat? Baik, kabar Kita baik. jumpa lagi ya. Iya, jumpa lagi. Terima kasih. Baik, hadir kembali di Dayak TV dengan diskusi yang menurut saya ini adalah bagian dari bagaimana saat ini kita melihat media juga ada dalam pemulihan UMKM pasca pandemi COVID-19 di Kalimantan Tengah. Artinya dua narasumber kami adalah orang-orang yang kompeten dalam bidang media, dan kebetulan satu adalah fokus dalam media cyber Indonesia yang tentunya pasti akan membahas masalah online informasi dan juga Biro Pusat Antara ya, kalau kita lebih banyak mengenalnya, ada Pak Dayat juga. Baik, sesuai tema peran media dalam upaya pemulihan UMKM pasca pandemi COVID-19 di Kalimantan Tengah, kita akan berdiskusi tentang bagaimana peran media di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, kita melihat sekarang media juga turut berperan, entah akhirnya banyak masyarakat yang mulai bosan dengar beritanya, atau bahkan menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Kira-kira bagaimana untuk peran media di masa pandemi COVID-19? Mungkin Pak Dayat atau Pak Haji yang duluan, silakan. Pak Dayat, boleh silakan. Baik, selamat malam ya teman-teman penyaksi Dayak TV dimanapun berada. Dan ketika kita membahas masalah peran media, UMKM saat ini menjamur. Banyak sekali produk-produk UMKM dari masyarakat yang masyarakat sendiri tidak tahu sebetulnya. Sehingga promosi, publikasi, dan sosialisasi melalui media massa itu sangat tepat, Mas Cacan. Sehingga dengan mengharapkan bahwa masing-masing unggulan dari para UMKM itu bisa diketahui masyarakat luas. Oke, ini dari Antara TV sendiri adalah bentuk bagaimana membantu promosi. Betul, jadi kami sendiri saat ini sangat fokus ya terhadap peningkatan dan sosialisasi UMKM. Salah satunya boleh dilihat di YouTube-nya Antara Kalteng sendiri. Kita selalu membuat semacam podcast gitu para UMKM. Ternyata banyak UMKM yang menarik untuk bisa dinikmati gitu. Salah satunya ada kemarin kita juga ada makanan cemilan khas Jawa yang saya sendiri baru tahu, begitu kita wawancara interview baru tahu, oh ternyata ada begini. Dan kita anggap ya itu sesuatu yang menarik gitu, karena UMKM sendiri ya saat ini sangat butuh sekali yang namanya sosialisasi dan publikasi, karena di masa pandemi apalagi adanya PPKM gitu kan, aktivitas masyarakat dibatasi di luar rumah, sehingga ada yang tidak tahu dengan keberadaan mereka, sehingga dari tidak tahu harapannya menjadi tahu. Oke, ada hal yang harus disampaikan ternyata supaya masyarakat juga tahu dengan adanya media. Oke, baik Pak Dayat, saya ke Pak Haji Sutransa ya. Pak Haji Sutransa, berkaitan dengan media cyber di Indonesia, artinya banyak sekali media-media online yang memunculkan informasi dan berita.
baik itu berita yang benar dan juga berita yang mungkin kita harus mencari tahu tentang kebenarannya. Nah, banyak sekali usaha teman-teman UMKM juga butuh untuk mendapat tempat di dunia media digital. Kira-kira Pak Haji Sutransyah melihat saat ini seperti apa UMKM yang harus maju ke dunia digital? Silakan. Selamat malam pemirsa TV yang berbahagia. Pertama mengucapkan syukur alhamdulillah kita dapat bertemu bertatap muka dan silaturahmi. Bagi kami tentunya media-media cyber yang ada memberitakan ini sudah sesuai dengan tupoksinya. Artinya pemberitaan-pemberitaan yang masyarakat belum mengetahui dapat diketahui. Namun berita-berita yang disajikan baik media online, baik yang dari media online seluruh Indonesia yang bersifat makanan ringan dan makanan-makanan yang disajikan itu tidaklah wah, artinya mereka benar-benar baik itu dengan harga, baik dengan jenis maupun kualitas. Jadi penyajian-penyajiannya itu sangat menguntungkan, apalagi setelah mereka mengetahui media online langsung bisa diantar gitu, diantar kepada masyarakat yang warga yang memerlukan dengan harga yang terjangkau. Jadi tinggal bagaimana lagi selanjutnya kita meningkatkan makanan itu lebih disenangi dan makanan-makanan khas itu sendiri untuk masyarakat luas. Oke, artinya ini menarik bahwa ketika kita memiliki usaha dan juga memiliki kemampuan dalam bidang wirausaha makanan dan kuliner, kita harus bertanggung jawab tentang rasa, menyajikan dalam bentuk gambar dan tampilan yang tentu saja menarik dan bertanggung jawab tentang hasil tersebut ya Pak ya. Oke, baik Pak Dayat, ini menarik, saya kembali ke Pak Dayat, Pak Haji Sutransyah. Ini media berpengaruh sekali untuk mempengaruhi masyarakat dalam daya beli dan demand. Seperti apa sebenarnya media ini? Apakah hanya membesar-besarkan rasa yang enak atau seperti apakah itu karena berpengaruh sekali kalau media? Ya, jadi karena kita bicara media ya. Ya. Media massa itu sendiri saat ini merupakan salah satu referensi bagi masyarakat. Karena apa? Karena untuk kita mencari informasi yang tepat gitu kan, yang dianggap tepat dan dianggap akurat, itu ya melalui media massa. Masyarakat tentu percaya dengan tersebut, sehingga peran media massa untuk menyampaikan informasi itu secara benar. Nah, itu yang tadi disampaikan kata Pak Haji Sutran, bahwa peran media adalah menyampaikan informasi itu secara benar. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa apakah produk itu disampaikan karena belum tentu kualitasnya benar gitu ya. Tidak. Artinya adalah peran media itu menyampaikan apa yang benar-benar menjadi yang mereka lihat dan mereka rasakan. Sehingga kalau kita bicara makanan, rasa dan lain sebagainya, itu kan tergantung penilaian orang masing-masing. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang merasa ini bagus, ada yang tidak bagus. Karena itu semua kembali ke selera. Tapi minimal masyarakat bisa mendapatkan referensi awal ketika ingin mengetahui produk dari UMKM itu sendiri gitu. Oke, baik. Berarti media akan memberitakan dengan benar sesuai keadaan. Betul sekali. Dan rasakan kembali kepada mereka yang ingin dan mencoba dari informasi tersebut. Bukan ya. tipu-tipu yang pasti. Bukan tipu-tipu ya. Bukan enak sekali seperti itu. Mungkin kalau influencer bisa seperti itu ya Pak Dayat. Betul. Ya. Baik Pak Dayat, Pak Haji Sutran, kita akan kembali. Di titik temu masih ada beberapa pertanyaan lagi seputar bagaimana media juga berpengaruh tentang UMKM dan membantu untuk bisa kembali meningkatkan dan juga membantu daya jual dari wirausaha yang selama ini mungkin menjadi ada yang menjadi sampingan, ada yang menjadi utama bahkan di musim pandemi ya. Baik, kami akan kembali di titik temu, tetap bersama kami. Dayak TV untuk hari ini kembali berinformasi dan berbagi informasi tentang bagaimana UMKM juga dibantu oleh media dan juga bagaimana media akhirnya mencari informasi tentang bagaimana UMKM harus diangkat. Artinya ada insan jurnalis yang turun ke lapangan, adanya reporter, adanya wartawan yang harus turun mencari informasi. Nah ini melihat seperti ini, bagaimana cara mereka beradaptasi sebenarnya mencari informasi? Apakah harus lihat online dulu? Ataukah mereka memang udah tahu bahwa ada usaha harus diangkat? Atau memang ada yang meminta untuk bisa diberitakan begitu? Silakan mungkin Pak Dayat. Ya. Ini wartawannya ya, wartawan yang di lapangan. Oke. Kami dari Insan Pers itu dalam berjuang untuk bersama-sama bangkit gitu kan, bersama UMKM itu kita biasanya kerjasamanya dengan Dinas Koperasi dan Dinas Perindak. Karena di Koperasi dan Perindak itu mereka memiliki database pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku-pelaku usaha UMKM. Nah, melalui mereka lah kami bisa mendapatkan informasi ini ada UMKM apa saja, lokasinya di mana, yang punya siapa, sehingga nanti akan kita sortir.
mana yang memang betul-betul untuk bisa menjadi prioritas, karena harus menarik gitu kan. Salah satunya yang pernah kita ulik adalah ternyata di Kalteng sendiri ada yang memproduksi kopi gitu kan, kopi jadi. Dia beli bibit-bibit kopi, beli biji-biji kopi dari petani kopi yang ada di Kalteng. Kopi dari Kalteng, Kopi dari Kalteng diolah oleh Di beliau, roasting? di roasting, dijual dalam bentuk kemasan sudah jadi. oke. Dan kita baru tahu ada, ada ya ternyata gitu. Bahkan yang biji kopi, bahkan serbuk kopi juga sudah ada. Sudah ada. Oke. Jadi ternyata itu menarik gitu loh. Kemarin kita sempat ngobrol dengan beberapa teman di sini, banyak yang ternyata tidak tahu. Oke. Nah, sehingga itu mulai kita berdayakan. Kemudian ada juga kemarin saat ini ternyata di Palangkaraya sini ada pengembangan maggot gitu. Oke. Yang bisa menjadi pakan ternak, buat menjadi umpan pancing dan lain sebagainya. Ternyata ada gitu. Dan kita coba angkat ini, ternyata kita baru tahu juga bahwa banyak ternyata masyarakat yang berminat juga membudidayakan maggot. Gitu. Oke. Dan itu memang menjadi bagian untuk diinformasikan kepada orang lain yang membutuhkan ya. Betul, betul. Jadi sekarang adalah bagaimana informasi itu bisa sampai ke masyarakat. Sehingga pertama bukan hanya dari segi penjualannya saja ya, tapi juga bagaimana untuk memancing dan merangsang orang biar bisa, siapa tahu di saat pandemi tadi kata Bang Cacan, siapa tahu itu bisa menjadi usaha sampingan. Yang mau ikut-ikutan minimal udah punya referensi lah gitu. Sehingga bisa berkembang usaha kita di Kalimantan Tengah gitu. Oke, baik. Pak Haji Sutran, ini adaptasi media memang menarik kalau untuk kita kulik ya. Artinya saat ini tuh arus informasi cepat sekali nih. Banyak perusahaan-perusahaan media atau juga penyedia informasi itu cepat sekali mendapatkan informasi. Nah, dengan media online ini sebenarnya seberapa cepat dan bagaimana sih mereka mendapat informasi dengan cepat ini, Pak Sutransa? Jadi sajian-sajian Iya. dan produksi makanan itu tidak hanya makanan, tetapi juga barang-barang kebutuhan lain juga bisa lewat media online kan. Iya. Nah, mereka menyajikan, tapi yang penting itu adalah bagaimana produk-produk itu, kalau makan misalnya yang berlabelkan halal. Oke. Halal itu dari Majelis Ulama Indonesia, bukan negara. Untuk sajian berita-berita itu biasanya hari ini disampaikan, misalnya kita membuka rumah makan atau toko ini, rumah makan ini mensajikan, hari ini kita expose, kita bikin beritanya 15 menit atau 10 menit sudah nyampe kepada publik, kepada layak ramai. Yang online kan, online itu cepat bergerak, cepat. Betul. Nah, juga cepat untuk diketahui masyarakat luas. Itu mereka teman-teman ini menyajikan berita-berita yang harus dipertanggungjawabkan, artinya yang disajikan yang mengajak kepada untuk kebutuhan mereka sendiri. Oke. Bagaimana kita tahu berita itu adalah dari akun yang benar atau dari media sosial yang resmi atau itu benar-benar terverifikasi? Artinya kan beritanya cepat sekali diproses, Pak Sutran. Itu kan mereka dapatkan hasil wawancara dan sumber. Oke. Jadi mereka mengetahui misal masakan ini apa bumbu-bumbunya, dari apa saja misalnya. Oke. Khas Kalimantan Tengah misalnya, apa makanannya yang enak gitu. Nah, jadi mereka mengetahui dari bumbu-bumbu itu. Setelah itu mereka juga rumah makan yang membuat atau perusahaan yang membuat makanan itu tentunya punya izin dari Dinas Perdagangan dan Koperasi atau instansi-instansi yang itu. Jadi melalui seleksi ketat tentunya, tidak sembarangan jual untuk di media online, tetapi juga harus melakukan adaptasi atau harus diperiksa lah tim-tim kesehatan, karena kan mereka diawasi, karena mereka juga itu membayar pajak sebagai tanggung jawabnya. Baik, berarti sebaik-baiknya UMKM adalah yang juga yang terdaftar pada MUI, kemudian juga dari BPOM mungkin ya, dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar bisa menjadi sumber informasi yang valid dan datanya juga bisa dipertanggungjawabkan begitu ya Pak Dayat ya? Iya, jadi sebenarnya gini, kenapa peran media ini sangat penting juga? Karena apabila semua produk dari UMKM itu sendiri sudah terverifikasi oleh Badan POM, memiliki legalitas yang jelas, kita tuh mengharapkan pangsa pasarnya bukan lokal, Mas. Malah Kalau bisa buat nasional. keluar, iya, buat Oke. ke Pulau Jawa, ke Sumatera gitu kan. Karena ya ternyata orang Jawa gitu kan. Saat ini tuh banyak teman-teman yang hubungi dari luar Kalimantan tuh nanya bajakah. Oh, gitu oke. kan. Gitu kan, tapi pada Asli intinya, apa enggaknya? nah, jadi mereka tuh pengen tahu ini asli atau enggak, ini aman dikonsumsi atau tidak dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu ada kesadaran dari teman-teman UMKM bisa melakukan, memberikan legalitas, mendaftarkan diri, terverifikasi oleh Badan POM dan sertifikasi halal misalnya dengan MUI,
termasuk salah satunya adalah bagaimana membuat produk kemasannya yang baik, sehingga menarik gitu, menarik konsep pasar. Karena ternyata banyak produk-produk Kalimantan Tengah sendiri yang saya rasa kualitasnya dibanggakan, tidak kalah di level nasional, baik kerajinan tangannya, baik dari segi makanannya, bahkan herbalnya gitu. Oke, hanya dalam bentuk memastikan kembali usaha kita itu sudah sesuai dengan aturan dan bagaimana proses higienitas dan kehalalannya. Betul. Kemudian juga tentang bagaimana terdata agar benar-benar bisa dikreasikan, bisa dipaket, bisa disusun dan ditata dan dijual sesuai dengan nilai yang seharusnya. Betul, ketika memiliki value seperti itu, saya rasa teman-teman UMKM sendiri pasti akan dilirik oleh salah satu pemberi modal seperti misalnya perbankan, siapa tahu ada yang butuh saluran KUR dan lain sebagainya, itu pasti akan menjadi prioritas. Oke, benar. Ini seperti informasi teman saya, ketika membeli satu jajanan bentuknya ada roti, kemudian dibilang dibandingkan dengan tempat dia. Ini kalau di sana sudah kotakannya lebih bagus, paketnya lebih bagus. Kalau di sini enak, tapi belum kemasannya kurang menarik gitu gitu ya. Oke, baik. Ini satu informasi yang menarik, mungkin juga menjadi perhatian untuk teman-teman sekalian. Baik, Pak Dayat, Pak Haji Sutransa, saya masih punya sesi terakhir untuk berdiskusi. Kita akan kembali di titik temu setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Kami masih menemani Anda dalam segmen terakhir bersama Bapak Haji Sutransa dan juga Bapak Rahmat Hidayat. Kita akan berdiskusi bagaimana media saat ini juga menjadi bagian untuk membantu mempromosikan UMKM di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Dan tentu saja di dalamnya tadi sudah ada beberapa tips dan trik tentang bagaimana media juga membantu UMKM dengan cara-cara yang tentunya memastikan supaya customer dan pelanggan tetap aman juga ya Pak ya. Baik, saya kembali ke pertanyaan yang sudah kami siapkan. Kira-kira sebelum saya melaju ke pertanyaan selanjutnya, Pak Sutransyah, menurut Bapak, ini kan ada banyak nih media-media yang bukan resmi, artinya seperti influencer, selebgram, yang juga turut membantu menyampaikan informasi tersebut. Kira-kira bijaksananya bagaimana ketika kita punya usaha dan atau saya atau kami sebagai influencer menginformasikan tentang adanya usaha-usaha atau produk tersebut supaya lebih aman, supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan customer-nya. Kira-kira bagaimana? Menurut hemat saya ya, sebaiknya masyarakat itu khususnya pemilik UMKM itu yang mensajikan makanan-makanan itu terlebih dahulu untuk wawancara misalnya dengan online ini, dengan Antara misalnya. Antara itu kan memiliki televisi, memiliki online, memiliki cetak kan. Nah, jadi itu Antara ini katanya kan sudah terdaftar di Dewan Pers. Begitu juga media-media online yang menyajikan berita dari sumber misalnya, dari produk makanan, dari rumah makan ini, dari perusahaan ini, tentunya jangan sembarang kasih informasi. Nanti bisa juga informasi itu bisa mempelintir, siap-siaplah kita akan tergelincir kan. Nah, untuk itu penyajian itu tentunya media-media online yang sudah terverifikasi, yang sudah terdaftar di Dewan Pers seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers itu sendiri. Jadi sehingga nanti tidak ada tuntutan ataupun klaim ataupun keberatan dari masyarakat itu berita ini, karena ada juga faktor nanti dalam peraturan itu bahwa sajian-sajian makanan itu harus diinformasikan kepada masyarakat luas, media yang memiliki badan hukum. Oke, akan lebih aman ketika UMKM menghubungi media atau penyebar informasi atau wartawan yang memiliki badan hukum dan juga lebih jelas begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Haji Sutransyah. Pak Dayat, ini menarik sekali nih, kalau umpamanya kita menggunakan media untuk bisa membantu usaha kita seperti itu. Kira-kira menurut Pak Dayat selaku Kepala Biro Antara, ini tuh sesusah itukah atau apa ya? Kadang-kadang kita tuh lebih suka memakai jasa orang untuk bantuin promosi dong gitu, sampaikan dong informasinya gitu-gitu. Kadang-kadang kalau ke media agak sulit nih Pak, entah kita bingung ke siapa kontak personnya, itu gimana Pak? Atau terkait budget ya? Itu mungkin tuh. Iya, Iya, jadi gini, memang saat ini harus kita akui ya bahwa sarana penyebar luasan informasi publik itu secara murah meriah adalah media sosial. Ya. Di mana media sosial itu free, gratis, bisa dikonsumsi oleh banyak orang, dan pendistribusiannya mungkin kurang lebih media online. Hanya saja mungkin teman-teman dari pelaku UMKM itu kesulitan dalam mengemas konten informasinya gitu kan seperti apa. Nah,
ketika ada tadi kayak Mas Cacan singgung sedikit, ada buzzer, ada influencer, bagaimana perannya ketika mempromosikan. Ya kalau buat saya sih bagus ya, bagus dalam artian apa, ada influencer yang mau membantu peran serta peningkatan UMKM. Jadi kita bukan bicara masalah dari siapa atau apa gitu kan medianya, tapi adalah bagaimana kita itu mau berbuat, kita mau terlibat untuk betul-betul mengangkat kesuksesan dan peran pelaku UMKM itu sendiri. Nah, media tentu membuat tulisan dengan gayanya, membuat produk itu dengan gayanya, TV dan lain sebagainya. Style bentuknya adalah jurnalistik gitu kan. Tapi ketika influencer dan buzzer itu biasanya dikemas dengan konten-konten yang lebih menarik karena sifatnya entertain, menghibur gitu kan. Saya ada mengikuti salah satu influencer, itu Instagramnya Cari Cacan kalau nggak salah. Suka sekali dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk menghibur masyarakat secara media sosial gitu Itu ya. saya, Pak. Oh gitu ya, ya mohon maaf nggak kenal. Jangan diteruskan, Pak. Jadi buat kami dari media sendiri bahwa sangat bagus apabila teman-teman influencer atau buzzer itu bisa berkolaborasi dengan media. Kenapa? Sekali lagi bahwa media massa itu adalah merupakan literasi bacaan. Kevaliditasannya bisa dipertanggungjawabkan karena kita diatur berdasarkan kode etik ya, Pak Ketua ya. Ada kode etik dan ada Undang-Undang 40 tahun 99. Nah, sehingga ketika bisa dikolaborasikan informasi aktual dan terpercaya dengan entertain, maka komplit sudah bagaimana kita membantu teman-teman UMKM itu. Baik, ini sepertinya menarik, seperti membuka ide bahwa kenapa kita tidak membuat satu media atau sebuah forum yang dimana nanti bisa mengundang buzzer, influencer bersama media, bersama SMSI dan juga Antara tentang bagaimana menulis, bagaimana memberitakan, bagaimana menyampaikan informasi dengan valid dan bisa diverifikasi dengan benar. Sepertinya seru Pak Dayat. Bagaimana Pak Sutransyah? Saya mungkin bisa nanti ditambahkan oleh Pak Kapten ya. Ini tergantung bagaimana pelaku UMKM itu bisa mendesain, mendesain itu. Desain itu sangat penting sekali sehingga desain inilah yang kami sampaikan, baik misalnya berbentuk jenis apa kita ambil di situ kan kita foto, kita sebar ke publik, baik media online. Tapi jangan hanya itu saja, desainnya harus berbagai aneka ragam, berbagai cara, berbagai bentuk lah. Desain itulah yang akan dilihat kan, bisa mereka menilai ini pantas dan layak, ini yang cocok atau tidak sesuai dengan selera kita ini. Artinya ada visual yang mendukung, ada tampilan yang menarik, yang lebih apa namanya boleh dibilang itu mempunyai daya tarik untuk bisa memancing, tapi tentu saja harus memberikan informasi tentang bahan data dan proses yang benar. Ya. Mulai awal bagaimana pembuatannya, baik barang-barangnya, jenis-jenisnya, sehingga masyarakat yang mengetahui oh ini kalau khas Kalimantan Tengah begini, kalau khas Kalimantan Selatan begini, Jawa Tengah begini. Jadi kan beda-beda gitu. Oke, baik. Ini menarik. Saya menunggu sekali yang benar-benar khas muncul dan menjadi pionir dari produk yang ada di Kalimantan Tengah. UMKM sepertinya menarik. UMKM nggak cuma tentang makanan ya Pak Dayat ya, Pak Haji Sutransyah ya. Kreativitas, hasil karya juga termasuk menjadi bagian daripada usaha yang ada di Kalimantan Tengah. Pak Dayat mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman UMKM berkaitan dengan media, silakan. Untuk bagaimana sebetulnya para pelaku UMKM bisa memanfaatkan media massa sendiri, jangan pernah sungkan, jangan pernah segan untuk berkolaborasi tentunya terhadap media. Silahkan teman-teman media itu membuka diri untuk bagaimana kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman UMKM sendiri. Jangan khawatirkan soal budget, karena semua bisa dinegosiasi, gitu kan. Dan yang pasti adalah bahwa pers itu harus mendukung penuh kebijakan pemerintah, dan salah satunya kebijakan pemerintah itu adalah bagaimana memberdayakan UMKM, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama, jalan bersama dengan harapan bahwa UMKM Kalimantan Tengah bisa go nasional sehingga terwujudnya UMKM berkah gitu. Amin. Dengan bantuan media dan juga UMKM yang berusaha dengan baik dan menyenangkan ya. Betul. Dan saya nunggu juga tadi yang ngobrol-ngobrol ngopi bareng sama teman-teman influencer dan buzzer gitu kan. Baik. Kalau undangannya dari Antara mungkin banyak yang datang kali Pak. Pak Haji Sutra mungkin ada pesan untuk teman-teman UMKM dan juga media online. Tentunya berharap pertemuan semacam ini, diskusi
semacam ini juga dilakukan kepada teman-temannya, rekan-rekan yang lain. Artinya tidak hanya mengundang Dinas Koperasi dan UMKM dari media, tetapi juga bagaimana kita bisa mengundang kepada pemilik atau UMKM yang pemilik rumah makan atau yang menyajikan makanan atau produk-produk lain. Tetapi dengan catatan tentunya pembuat ini juga harus profesional. Nah, dengan profesional tentunya mereka harus didukung oleh pemerintah daerah atau mereka juga harus diberikan semacam ilmu pengetahuan, dilatih lah, dididik gitu. Jadi di samping mereka belajar dengan teori-teori, buku-buku yang ada, tetapi mereka harus juga diberikan semacam ilmu pengetahuan yang memadai sehingga produk mereka ini benar-benar rasa terjamin. Baik, ini menarik sekali, UMKM-nya mendapatkan informasi lagi, mendapatkan pengetahuan dan didikan kembali untuk berusaha secara lebih baik dengan pemerintah ya. Oke, Pak Haji Sutransyah, terima kasih sudah hadir di Studio Dayak TV. Pak Rahmat Hidayat, terima kasih, sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Senang sekali rasanya malam hari ini bertambah ilmu dan pengetahuan. Pemirsa Dayak TV, peran media dalam membantu UMKM menjadi hal yang menjadi perhatian khusus tentang saat ini adalah semua lini dan aspek saling mendukung untuk dapat menyampaikan dan menyebarkan informasi yang benar. Dan tentu saja menjadi bagian tentang bagaimana saat ini UMKM juga bangkit lagi dengan dukungan dari media. Jadilah penyampai informasi yang benar, jadilah pemberi informasi yang benar, dan juga jadilah orang-orang yang semakin bangkit walaupun kita masih dalam kondisi dalam pandemi saat ini. Titik Temu mengucapkan terima kasih telah Anda menyaksikan program ini. Kami akan mengajak Anda untuk menemukan titik solusi masalah lainnya dalam program Titik Temu selanjutnya. Saya Cari Zahitami, terima kasih, sampai jumpa.